mempresentasikan proposal analisa dan perancangan sistem informasi pengolahan nilai siswa berbasis web di SMK Widya Parama yang disusun oleh Pujiya Lestari 170 232, Risma 170 236, Selma Raguan Asegaf 170 239. Langsung saja kita mulai. Jurnal ini mengulas tentang pengolahan nilai siswa yang menyangkut masalah data siswa, data guru, data mata pelajaran, data nilai, data kelas, serta membuat laporan untuk kepala sekolah yang ada di SMK Widya Parama melalui tata usaha yang sebagai admin. Jadi pengolahan data di SMK Widya Parama ini masih manual. Untuk menangani masalah tersebut, diperlukan untuk merancang sebuah sistem informasi. Tujuannya agar masalah tersebut dapat terselesaikan. Pengertian informasi. Pembahasan mengenai informasi tentu tidak lepas dari pembahasan data. Data dapat didefinisikan sebagai bahan keterangan tentang kejadian-kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang tidak acak dan menunjukkan jumlah, tindakan, atau hal. Setelah mengetahui definisi dari data, selanjutnya, informasi adalah hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan. Akibatnya secara langsung saat itu juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang. Berdasarkan pengertian data dan informasi di atas, ditunjukkan bahwa informasi memiliki hubungan yang erat terhadap data, di mana data merupakan sumber dari informasi dan informasi merupakan hasil pengolahan data. Input itu data yang akan diolah oleh unit pengolahan. Dan output adalah informasi sebagai hasil pengolahan data yang telah diinputkan tersebut. Suatu unit penyimpanan diperlukan sebagai alat simpan data, pengolahan, maupun informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma. Di sini saya akan melanjutkan presentasi proposal yang telah dibacakan oleh Selma. Jadi di sini ada kualitas informasi. Kualitas dari informasi tergantung pada 3 hal, yaitu harus akurat. Akurat itu informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bisa atau menyesatkan. Nah, ada tepat waktu. Pada tepat waktu ini, informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Sedangkan relevan, yaitu informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya itu tersendiri. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian sistem informasi pendaftaran. Sistem informasi pendaftaran adalah sebuah sistem komputerisasi untuk menangani dan mengolah data pada pendaftar. Jadi, sistem informasi itu sebuah sistem komputer untuk menangani masalah atau mengelola data dari pendaftar tersebut. Tahapan analisa sistem dilakukan setelah tahapan perencanaan sistem dari sebuah tahapan desain sistem. Jadi setelah tahapan analisa sistem, lalu dilanjutkan ke tahapan-tahapan berikutnya. Nah, di sini ada langkah-langkah yang akan dibacakan oleh Pujiya Lestari. Kepada Pujiya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Risma. Langkah-langkah dasar yang harus dilakukan oleh analisa sistem sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, memahami kerja sistem yang sedang berjalan, menganalisa sistem. Keempat, membuat laporan sistem.
Selanjutnya, aplikasi dan bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan web. Di sini kita menggunakan ada 5 ya. Yang pertama HTML, Hypertext, Markup, dan Wake. Kedua PHP. Ketiga MySQL. Keempat Apache. Kelima Dreamweaver. Selanjutnya, alat bantu perancangan sistem. Di sini ada alat bantu perancangan sistem, diagram konteks, kedua data flow diagram, keempat bagan alir atau flowchart, keempat entity relationship diagram atau ERD. Yang pertama, diagram konteks adalah sebuah diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara entity luar, masukan, dan keluaran dari sistem. DVD adalah gambaran grafis yang memperlihatkan aliran data dari sumbernya dalam objek kemudian melewati suatu proses yang mentransformasinya ke tujuan yang lain yang ada pada objek lain. Bagan alir flowchart adalah gambaran dalam bentuk diagram alir dari algoritma dalam suatu program yang menyatakan arah alur programnya. Entity atau ERD, Entity Relationship Diagram, adalah suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan pada sistem secara abstrak. Oke, next. Di sini ada metode penelitiannya. Kita dapat yang pertama, alat dan bahan kebutuhan perangkat. Di sini kita aplikasi menggunakan perangkat keras sama perangkat lunak. Terus di sini ada alatnya, notebook dengan prosesor Intel Core i5. Kedua, RAM-nya 2 GB atau bisa maksimal 4 kali bagus. Terus di sini kita ada hard disk dengan 640 GB. Bahannya di sini kita sistem operasi Windows 7 Unreal Ultimate 32 bits. Terus Notepad++, XAMPP, bahasa pemrograman, Google Chrome, sama MySQL Server 32 bits. Oke, selanjutnya melakukan survei keputusan yang relevan bagi masalah yang diteliti. Pada tahap ini dilakukan survei keputusan yang berkaitan dengan masalah diteliti yang bersumber dari buku, jurnal, skripsi, atau tugas akhir, dan internet. Informasi yang didapatkan antara lain tentang AMS, perancangan web berbasis AMS. Rancangan web berbasis AMS ini dimulai dengan membuat desain interface tampilan sistemnya. Nah, di sini kita ada tampilan sistemnya, header. Kita akan jelaskan. Di sini terdiri dari header menu dari frame aplikasi. Header adalah sebuah ruang grafis yang terletak di bagian paling atas website. Jadi di sini hardware-nya paling atas adalah website-nya. Sebagai simbol website, tentunya hardware memiliki peranan penting dalam website. Hardware biasanya membuat logo atau icon tertentu yang melambangkan pemilik website. Jadi seperti di sini nih, kan di sini logo ada hardware. Kalau misalkan ada logo sekolah, berarti kita logonya ada di sini. Seperti itu. Terus di sini profil, kurikulum, sama aplikasi. Di sini frame aplikasi. Oke, sampai sini presentasi kami. Bila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.